Ternyata sebelum Yosep ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, sang pengacara sempat menyampaikan doa dan harapan. Namun tak disangka, doa dan harapannya tersebut justru seolah terkabul tapi berbalik mengarah kepada kliennya, Yosep. Bahkan pengacara Yosep, Rohman Hidayat menyindir pelaku kasus Subang di samping kliennya sendiri yang kini jadi tersangkanya. Sebagaimana diketahui beberapa waktu, Yosep ditetapkan jadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, 16 Oktober 2023 lalu. Tak hanya Danu dan Yosep yang jadi tersangka, istri muda Yosep yakni Mimin Mintarsih dan dua putranya, Arigi dan Abi turut jadi tersangka. Penetapan Yosep CS jadi tersangka tersebut setelah ada pengakuan dari Danu. Danu mengaku terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu tersebut. Dalam pengakuannya, Danu akhirnya mengungkap bahwa Yosep CS terlibat dalam pembunuhan tersebut. Setelah Danu menyerahkan diri dan sebelum Yosep ditetapkan jadi tersangka, pengacara Yosep, Rohman Hidayat sempat berkoar. Momen ini terungkap dalam tayangan kanal YouTube Heri Susanto. Rohman Hidayat sempat mengaku dirinya sempat berdoa agar pelaku diberikan hidayah untuk menyerahkan diri. Ini saya demi Allah yang Pak Yosep, barusan saya berdoa, pelaku datang ke Polda Jabar mengakui perbuatannya, ucap Rohman Hidayat, dikutip Selasa, 28 November 2023. Dengan begitu, jika pelaku sudah menyerahkan diri menurut Rohman Hidayat maka kasus Subang pun akan terpecahkan dan selesai. Bahkan Rohman menyindir dengan kasus Subang yang sudah ditangani selama 2 tahun tersebut, menurutnya pelaku sudah gelisah. Bahkan menurutnya pelaku pun dalam kondisi tidak tenang. Pengacara Yosep itu juga mengaku meyakini pelaku pun menonton. Saya yakin mungkin pelakunya juga nonton di luar sana, ucap Rohman Hidayat. Lebih lanjut, Rohman Hidayat mengaku tak peduli jika ada warganet yang menuding kliennya Yosep. Ia memberikan peringatan bahwa warganet yang menuding kliennya itu harus mempertanggungjawabkan konsekuensinya. Menurutnya, kasus Subang tersebut bukan soal ringan melainkan kasus nyawa. Oleh karena itu, baginya kasus Subang tersebut bukan main-main. Menariknya, saat Rohman Hidayat menyinggung pelaku gelisah tersebut di hadapan Yosep, kliennya. Terlihat wajah Yosep tampak berusaha tenang bahkan sempat menyahut bahwa pelaku tidak tenang. Menurutnya, polisi pun melihat gerak-gerik para tersangka karena telah memiliki barang bukti yang detail. Di sisi lain, tak berlangsung lama setelah Danu menyerahkan diri, ternyata kliennya sendirilah yang akhirnya ditetapkan jadi tersangka diduga sebagai pelaku dalam kasus Subang tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.